Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semua. Let me introduce myself. Biarkan saya memperkenalkan diri. My name is Muzamil. You can call me Lim. Nama saya Pak Muzamil dan kalian bisa panggil Pak Lim. I'm here to teach you English. Saya di sini adalah guru bahasa Inggris kalian. So for this morning, untuk pagi ini saya akan menjelaskan materi tentang formulir dalam mata pelajaran bahasa Inggris kalian. Langsung saja formulir. Saya tidak akan menjelaskan apa itu formulir karena kalian untuk yang sudah di MA sudah pasti mengenal apa itu formulir mulai dari SD, MI atau MTS sampai MA ini. Formulir di sini itu terlalu mudah untuk dicari untuk siswa-siswa yang sedang berproses. Jadi saya tidak akan menjelaskan apa itu formulir. Untuk yang saya jelaskan kali ini adalah macam-macam formulir dan pokok-pokok yang harusnya ada di formulir. Yang pertama saya jelaskan adalah pokok poin yang ada di formulir. There are main points inside a form. Jadi ada beberapa poin pokok, poin penting yang harusnya masuk dalam formulir. Yang pertama adalah name, yang kedua address, alamat kalian, yang ketiga adalah contact number atau nomor yang bisa dihubungi, yang keempat adalah date of birth, itu tanggal lahir kalian, dan yang kelima adalah signature atau tanda tangan kalian. Untuk name is used in most kind of form. Jadi hakikatnya manusia yang dilahirkan di bumi itu mempunyai nama, entah itu nama dari orang tua atau nama panggilan dari teman-teman kalian. Pasti kalian mempunyai nama. Nah, nama ini digunakan di sebagian besar formulir. Jadi pokok terpenting di formulir adalah nama. Written in block capital or each word capital. Ditulis dalam huruf semua balok kapital atau huruf besar semua dalam kata-katanya, ataupun kapital hanya di setiap awalan kata. Jadi kalau misal ada nama Isra, yang kapital itu I-nya saja, atau bisa Isra itu kapital semua. Most of people has to name word which are first name and surname. Jadi kebanyakan orang mempunyai dua nama atau dua kata dalam nama mereka. Seperti saya contohnya, nama saya Muhammad Muzamil bla bla bla. Itu saya mempunyai lebih dari dua kata. Jadi nama awal kalau untuk orang Inggris itu biasanya sebagai hadiah dari orang tua kita. Jadi kata Muhammad dalam awal kata nama saya itu adalah hadiah dari orang tua saya. Dan nama akhir atau surname given as family name, jadi diberikan sebagai nama marga. Saya tidak mempunyai marga Muzamil, jadi itu bukan nama marga. Tapi contohnya nama marga yang kalian tahu mungkin Raffi Ahmad. Nah, Raffi itu hadiah dari orang tuanya, sedangkan Ahmad itu adalah nama marga keluarganya Raffi Ahmad. Jadi itu diturunkan mulai dari kakeknya Raffi Ahmad ke ayahnya, baru ke Raffi Ahmad. Sama kayak ke Rafathar, itu ada Ahmadnya juga. Itu namanya nama marga. Untuk yang kedua adalah address, alamat. So, address is where you live, di mana tempatmu hidup. Where you sleep, di mana tempatmu tidur. And it contains street name, terdiri dari nama jalan, number, nomor jalan, region, kecamatan, distrik, kelurahan, city, kota, dan country Indonesia. Jadi di setiap formulir itu pasti membutuhkan yang namanya alamat yang jelas, mulai dari nama sampai kota. Apalagi diperlukan yang namanya kode pos. Untuk yang ketiga adalah contact number atau nomor yang bisa dihubungi. What is contact number? Contact number is something to call. Jadi sesuatu untuk menelepon, something to reach, sesuatu untuk silaturahmi, and it contains serial number. Dan terdiri dari nomor-nomor, jadi nomor telepon kalian, contohnya nomor Axis, XL, whatever, simpati.
email kalian atau ID, nomor NIK, nomor KTP, nomor NIP, nomor induk. Nah, itu termasuk dari kontak number. Yang selanjutnya adalah date of birth atau tanggal lahir kalian. Setiap manusia pasti lahir, tidak lahir dari ide orang tua kalian, tapi lahir dalam suatu proses. Nah, proses tersebut pasti ada waktunya. Waktu untuk hasilnya itu kalian, kapan kalian terbuat, kapan kalian lahir. Nah, itu pasti ada. When were you born, kapan kalian lahir, the day you celebrate your birthday, atau hari di mana kalian merayakan ulang tahun kalian. And it contains of place, terdiri dari tempat. Jadi tidak mungkin kalian lahir tidak mempunyai tempat atau di lubang hitam, itu tidak mungkin. Date butuh yang namanya hari, kita belum kiamat, jadi pasti masih ada hari Senin sampai Sabtu. Kalian tanya orang tua kalian. Ada month, ada bulan, mulai dari Januari sampai Desember, jadi kalian bisa pilih yang mana. And year, of course, untuk mengetahui umur kalian. Yang kelima adalah signature. Signature di sini adalah sesuatu yang bisa membuat kalian itu menjadi diri kalian sendiri. Your originality, keaslian diri kalian. Jadi tidak mungkin orang itu dengan sengaja membuat tanda tangan itu sama dengan orang yang lain. Sign self, tanda diri kalian. Seperti yang saya bilang, keaslian diri kalian dilihat dari tanda tangan kalian. And commonly made from complicated line scratch. Biasanya dibuat dari goresan yang rumit. Jadi kalau kalian pernah mengetahui tanda tangannya Bu Megawati Soekarno Putri, itu sangat rumit, banyak goresan tangan dan goresan garis-garis yang tidak bisa digandakan, or simple scratch atau goresan sederhana seperti tanda tangan saya. Nah, sekarang masuk ke kind of form, macam-macam formulir. Macam-macam formulir di buku kalian bisa dibuka di LKS. Ada 5 macam formulir, yaitu registration form atau formulir pendaftaran, is used to sign for school institution membership. Jadi digunakan untuk mendaftar ke sekolah, ke lembaga, ke institusi, atau mengikuti anggota klub. Contohnya ada formulir sekolah, formulir keanggotaan, atau formulir untuk mengikuti ruang guru, mengikuti English club seperti saya, atau mengikuti keanggotaan paduan suara, atau yang lainnya. Itu registration form. Untuk yang kedua adalah application form. Application form ini kalau di bahasa Indonesia biasanya namanya lamaran pekerjaan. What is application form? Is used to get work. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya jelas surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah bank form. Bank form itu used to sign to save our money in bank. Jadi digunakan untuk mendaftar agar kita bisa menyimpan uang kita di bank. Contohnya itu surat pembukaan rekening. Jadi kalian yang belum 18 tahun mungkin belum pernah membuka rekening. Dan untuk yang sudah 18 tahun ke atas mungkin bisa mencoba untuk membuka rekening agar tahu bank form itu seperti apa. Health form used to check our body, digunakan untuk berobat. Contohnya pendaftaran untuk berobat ke puskesmas. Dan yang kelima adalah order of request atau form permintaan dan perintah, used to get what we want. Jadi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya pendaftaran di online shop, Lazada atau Shopee dan lainnya. Nah, sekian itu materi yang saya berikan dari kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kelas dismiss, kelas dibubarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.